Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Artika. Saya akan menjelaskan konsep fenomena kuantum untuk pelajaran fisika. Jadi, di dalam fenomena kuantum, kita mempelajari 4 materi. Yang pertama, konsep foton, yang kedua, efek fotolistrik, yang ketiga, efek Compton, dan yang terakhir yaitu sinar X. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu konsep foton. Apa sih foton itu? Nah, foton adalah partikel elementer dalam fenomena elektromagnetik. Biasanya, foton dianggap sebagai pembawa radiasi elektromagnetik, seperti cahaya, gelombang radio, dan sinar X. Foton juga dapat diartikan sebagai energi terkuantisasi. Foton berbeda dengan partikel elementer lain, seperti elektron dan quark. Karena ia tidak bermassa dalam ruang vakum, foton selalu bergerak dengan kecepatan cahaya, atau disimbolkan dengan C. Foton memiliki baik sifat gelombang maupun partikel, yaitu dualisme gelombang partikel. Foton juga adalah cahaya yang terdiri dari partikel-partikel yang super kecil, super ringan, yang bergerak super cepat yang disebut kuantum cahaya, dust like quant. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi diskrit yang tidak bermuatan. Ini adalah rumus foton, di mana rumusnya yaitu E sama dengan N dikali H dikali F sama dengan N dikali H dikali C per lambda, di mana E sama dengan energi foton dengan satuan Joule, H sama dengan ketetapan Planck yang bernilai 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second, F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik dengan satuan Hertz, C sama dengan ketetapan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan lambda sama dengan panjang gelombang dengan satuan meter. Di sini ada contoh soal dan jawaban tentang foton. Jika konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second, cepat lambat cahaya C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan panjang gelombang cahaya 600 nanometer. Maka energi foton cahaya itu, pertama-tama yang kita ketahui yaitu konstanta Planck, atau dapat disimbolkan dengan H sama dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Selanjutnya yang dapat kita ketahui yaitu cepat lambat cahaya atau C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan panjang gelombang cahaya dapat disimbolkan dengan lambda sama dengan 600 nanometer, atau dapat kita ubah menjadi meter yaitu 600 kali 10 pangkat negatif 9. Dan energi foton, energi satu foton yaitu N sama dengan 1. Dengan menggunakan rumus sebelumnya yaitu E sama dengan N dikali H dikali F, atau E sama dengan N dikali H dikali C per lambda, di mana E sama dengan N-nya kita masukkan yaitu 1, H-nya juga kita masukkan yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule per second. C-nya kita masukkan juga yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second per lambda-nya yaitu 600 kali 10 pangkat negatif 9 meter. Di sini ada angka yang bisa kita bagi 6 yaitu 6,6 dan 600. 6,6 kita bagi 6 menghasilkan 1,1, dan 600, 6-nya itu bisa kita bagi 6 yaitu 1 menghasilkan 100 yaitu 10 pangkat 2. Untuk yang satuannya yaitu 1 dikali 1,1, 1,1 dikali 3 yaitu 3,3. Sedangkan untuk pangkatnya kita selesaikan yang bawah dulu. 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat negatif 9 menghasilkan 10 pangkat negatif 7. Sehingga kita naikkan ke atas
menjadi positif, yaitu 10 pangkat 7. 10 pangkat 7 kita kalikan dengan yang depan, yaitu 10 pangkat 8, menghasilkan 10 pangkat 15. Kita kalikan juga dengan yang depan, yaitu 10 pangkat negatif 34, menghasilkan 10 pangkat negatif 19. Sehingga E-nya dapat kita hasilkan, yaitu 3,3 kali 10 pangkat negatif 19 Joule. Kita lanjut materi yang kedua, yaitu konsep efek fotolistrik. Nah, konsep efek fotolistrik adalah gejala terlepasnya elektron pada permukaan logam karena menyerap radiasi gelombang elektromagnetik. Jadi, efek fotolistrik adalah peristiwa lepasnya elektron dari permukaan logam karena disinari cahaya. Rumus efek fotolistrik: E lebih besar W atau F lebih besar F0. E itu energi foton lebih besar daripada W, yaitu energi ikat, atau F itu frekuensi gelombang elektromagnetik lebih besar daripada F0, yaitu frekuensi ambang batas. EK sama dengan E dikurang W. EK sama dengan HF dikurang HF0 sama dengan HF dikurang F0. V0 sama dengan HF dikurang W per E. Dengan E sama dengan energi foton, W sama dengan energi ikat dengan satuan Joule, EK sama dengan energi kinetik elektron dengan satuan Joule, H sama dengan ketetapan Planck yang bernilai 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second, M sama dengan massa elektron satuan kilogram, F sama dengan frekuensi gelombang elektromagnetik dengan satuan Hertz, V0 sama dengan potentiality dengan satuan V atau volt, dan F0 sama dengan frekuensi ambang batas dengan satuan Hertz. Selanjutnya contoh soal dan jawaban efek fotolistrik. Sebuah logam memiliki frekuensi ambang 2,4 kali 10 pangkat 16 Hz, lalu logam tersebut ditembak dengan gelombang elektromagnetik yang frekuensinya 3,2 kali 10 pangkat 16 Hz. Tentukan besar energi kinetik elektron yang lepas dari permukaan logam tersebut. Diketahui frekuensi gelombang elektromagnetik atau F sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 16 Hz, dan frekuensi ambang F0 sama dengan 2,4 kali 10 pangkat 16 Hz. H adalah nilai ketetapan, yaitu 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second. Ditanya itu adalah energi kinetik maksimum. Energi kinetik maksimum elektron yang lepas dari permukaan logam bisa kita tentukan dengan rumus EK max sama dengan HF dikurang HF0. H-nya bisa kita keluarkan, yaitu H dikali F dikurang F0. Selanjutnya kita masukkan H-nya 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 dikali F sama dengan 3,2 kali 10 pangkat 16 dikurang F0-nya 2,4 kali 10 pangkat 16. Selanjutnya kita hitung yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. 3,2 kali 10 pangkat 16 dikurang 2,4 kali 10 pangkat 16 menghasilkan 0,8 kali 10 pangkat 16. Selanjutnya kita kali dengan 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 sehingga menghasilkan 5,28 kali 10 pangkat negatif 18 Joule. Jadi energi maksimum elektron yang lepas dari permukaan logam tersebut adalah 5,28 kali 10 pangkat negatif 18 Joule. Yang ketiga itu ada konsep efek Compton. Jadi, efek Compton adalah efek yang terjadi ketika ada gelombang cahaya yang biasa disebut dengan foton yang menabrak ke elektron. Foton bentuknya adalah cahaya. Dia adalah sebuah gelombang yang sifatnya menghambat, sedangkan elektron merupakan suatu partikel atau zat. Efek Compton ini ditemukan oleh seorang ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama Arthur H. Compton, sehingga dinamakan efek Compton. Rumus efek Compton: lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0C dikali 1 dikurang cos theta, di mana
Lambda sama dengan panjang gelombang awal satuan M, lambda aksen sama dengan panjang gelombang akhir satuan M, H sama dengan tetapan Planck sama dengan 6,63 kali 10 pangkat negatif 34 Joule second, M0 sama dengan massa diam elektron dengan satuan kilogram, C sama dengan cepat rambat cahaya dengan ketetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, dan theta sama dengan sudut hambur. Contoh soal dan jawaban efek Compton. Sebuah percobaan dilakukan dengan menggunakan teori efek Compton. Foton dalam percobaan tersebut mempunyai panjang gelombang awal sebesar 0,05 nanometer. Kemudian, setelah terjadi tumbukan, sudutnya berubah menjadi 60 derajat dari posisi awal. Hitunglah wavelength setelah tumbukan dan energi foton terhamburnya. Diketahui lambda sama dengan 0,05 nanometer, sudut tetanya sama dengan 60 derajat, maka panjang gelombang atau wavelength setelah tumbukan adalah, kita gunakan rumus sebelumnya, yaitu lambda aksen dikurang lambda sama dengan H per M0C dikali 1 dikurang cos theta. Selanjutnya kita masukkan yang diketahuinya, yaitu lambda aksen dikurang lambdanya kita masukkan 0,05 sama dengan hanya juga 6,626 kali 10 pangkat negatif 34, kita bulatkan menjadi 6,63 per M0 nya kita masukkan 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 dikali C nya juga 3 kali 10 pangkat 8 dikali 1 dikurang cos theta nya juga kita masukkan cos 60. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu yang di dalam kurung terlebih dahulu, 1 dikurang cos 60 nya kita ganti menjadi setengah atau 0,5. 1 dikurang 0,5 sama dengan 0,5. Selanjutnya kita selesaikan yang satuannya terlebih dahulu. 6,626 kita bulatkan menjadi 6,63 dikali 0,5 yaitu 3,315 per 9,1 dikali 3 yaitu 27,3, sehingga dapat kita bagi yaitu 3,315 dibagi 27,3 menghasilkan 0,12. Lambda aksen dikurang 0,05 sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat negatif 11 meter. Nah, karena meter kita ubah ke nanometer menjadi lambda aksen dikurang 0,05 sama dengan 0,12 dikali 10 pangkat negatif 2 nanometer. Selanjutnya, negatif 0,05 nya bisa kita pindah ruas, jadi lambda aksen sama dengan 0,12 kali 10 pangkat negatif 2 itu menjadi 0,0012 ditambah karena dia negatif 0,05 menjadi positif 0,05 sama dengan 0,0512 nanometer. Efek Comptonnya sudah diketahui nilainya, sehingga selanjutnya kita cari energi foton yang terhambur dengan menggunakan rumus EF sama dengan HC per lambda aksen. Sehingga EF sama dengan H memiliki nilai yaitu 6,626 kali 10 pangkat negatif 34, C-nya juga kita masukkan yang memiliki nilai 3 kali 10 pangkat 8 per lambda aksen sama dengan 0,0512 dikali 10 pangkat negatif 9. Langkahnya sama, kita selesaikan satuannya terlebih dahulu. 6,626 dikali 3 yaitu 19,89. Lanjutnya kita bagi 0,0512 sama dengan 3,88. Langkah selanjutnya yaitu pangkat 10 pangkat negatif 34 dikali 10 pangkat 8 menghasilkan 10 pangkat negatif 26 dikurang negatif 9 menghasilkan 10 pangkat negatif 15, sehingga nilainya yaitu 3,88 kali 10 pangkat negatif 15 Joule. Yang terakhir kita akan membahas konsep sinar X.
Sinar X merupakan suatu bentuk radiasi elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang sangat pendek, yaitu berkisar antara 0,01 hingga 10 nanometer dan memiliki frekuensi antara 1016 hingga 1021 Hz. Hal inilah yang menyebabkan sinar X mampu menembus tubuh manusia. Pada sinar X, proses terjadinya sinar X ini kebalikan dari proses efek fotolistrik. Untuk sinar X-nya saya ilustrasikan seperti ini. Ini adalah gambarnya, kemudian terdapat katoda, anoda, dan logam sebagai target. Ketika elektron ditembakkan mengenai target atau logam, maka akan menghasilkan yang namanya sinar X. Proses ini terjadi pada struktur atom yang elektronnya itu menempati orbitan tertentu yang mesti berada di luar semua. Ketika ada elektron ditembakkan dan mengenai elektron pada orbital, maka elektron yang ditabrak ini akan berpindah pada lintasan atau orbitan yang di bawah. Ketika ini berpindah, dia akan memancarkan gelombang elektromagnetik yang berupa sinar X. Jadi ilustrasinya itu ada elektron kemudian ditembakkan pada logam sehingga dia akan menghasilkan sinar X. Peristiwa penghasilan sinar X itu diilustrasikan di sini, yaitu elektron mengenai elektron dan yang dikenai itu pindah pada lintasan kulit yang lebih rendah sehingga dia akan memancarkan energi. Energi inilah yang berupa sinar X. Untuk energi yang di sini adalah elektron, yaitu energi gerak atau energi kinetik yang berubah menjadi energi gelombang elektromagnetik yang besarnya adalah E, sehingga EK itu sama dengan E atau EK sama dengan elektron volt, sehingga persamaannya yaitu elektron volt sama dengan E. E itu adalah energi fotonnya atau energi X-nya. Kita uraikan persamaan ini untuk nilai H-nya dengan panjang gelombang, maka akan ditemukan EV sama dengan HC per lambda. Untuk menentukan panjang gelombangnya, yaitu lambda sama saja dengan HC dibagi dengan EV karena H merupakan konstanta dan juga C merupakan konstanta, dan nilai E ini konstanta juga yang besarnya 1,6 kali 10 pangkat negatif 19. Jika kita masukkan nilainya, maka dapat ditentukan persamaan panjang gelombang, yaitu sama dengan 12,4 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan potensialnya, V. Ini adalah potensial. Kita ke contoh soal yang pertama. Pembangkit sinar X sedang beroperasi pada tegangan 0,4 kV kF. Panjang gelombang minimum sinar X yang dihasilkan adalah diketahui, yaitu potensial F-nya sama dengan 0,4 kV. Kita jadikan volt, yaitu 400 volt, sesuai dengan persamaan sebelumnya pada konsep tadi, bahwa untuk menentukan panjang gelombang yaitu 12,4 kali 10 pangkat negatif 7 dibagi dengan tegangannya, yaitu FV-nya. Kita masukkan V-nya sebesar 400 volt, kita langsung bagi saja. 12,4 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 3,1 nanometer. Sedangkan 400 kita buat 4 kali 10 pangkat 2. Pangkat 2 pindah ke atas menjadi pangkat negatif 9. Pangkat negatif 9 itu sama dengan nanometer, sehingga jawabannya di sini adalah 3,1 nanometer. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih.